Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delsa Sabila Dina. Nama saya Siska Novianti. Nama saya Devi Zamrotu Aini. Kami bertiga akan menjelaskan tentang e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce merupakan kepanjangan dari electronic commerce atau e-commerce. Secara umum, merupakan kegiatan bisnis atau perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service, provider, dan perdagangan perantara dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. E-commerce merupakan ada banyak arti dari e-commerce itu sendiri. Di antaranya adalah menurut para ahli juga, tapi yang paling penting di sini adalah tentang persamaan e-commerce yang ada. Di antaranya adalah e-commerce melibatkan lebih dari satu perusahaan dan dapat diaplikasikan hampir di setiap jenis hubungan bisnis. Yang kedua, e-commerce mengizinkan untuk menjual produk-produk dan jasa secara online. Hanya dengan membuat website, perdagangan pun tidak hanya bisa dilakukan dengan langsung datang dan bertatap muka antara si pembeli dengan si penjual, tetapi melalui website jual beli produk pun bisa dilakukan dengan baik. Website yang dibuat tidak hanya sebatas memberikan informasi saja kepada konsumen mengenai perusahaan atau perorangan atau penjual dan apa yang ditawarkan oleh perusahaan atau perorangan atau penjual tersebut. Tapi sekarang dengan mengunjungi website tersebut, pembeli bisa menemukan, melihat, membaca, memesan, dan membayar produk-produk yang diinginkan secara online. Dampaknya mengubah perekonomian, struktur pasar dan industri, produk dan jasa, serta aliran distribusinya. Segmentasi pasar, nilai bagi konsumen, perilaku konsumen, lapangan pekerjaan, dan pasar tenaga kerja. Dampaknya juga terjadi pada masyarakat dan politik. Dan perspektif kita terdapat di dunia dan diri kita di dalam. Apa saja konsep e-commerce? Yang pertama, automation. Otomatis bisnis berproses sebagai pengganti proses manual atau konsep enterprise resource planning. Yang kedua, steaming atau integration. Proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif atau konsep just in time. Yang ketiga, publishing. Kemudian, kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan atau konsep electronic cataloging. Yang keempat, interaction. Pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisirkan hubungan error atau konsep elektronik data. Yang kelima, transaction atau kesepakatan dua pelaku bisnis untuk berinteraksi dengan melibatkan situasi lain sebagai fungsi pembayaran atau konsep electronic payment. Risiko dalam e-commerce ada dua, resiko positif dan resiko negatif. Resiko positifnya yaitu satu, revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang keempat, melebarkan jangkauan global reach. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Dan yang kedelapan, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Negatifnya yaitu satu, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seseorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Yang kedua, pencurian informasi rahasia dan berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam.
Lanjutan dari dampak negatifnya, yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seseorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekeningnya ke orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Yang terakhir, keenam, kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, kesalahan sistem. Perkembangan e-commerce di Indonesia memiliki tantangan-tantangan, diantaranya yaitu yang pertama, tantangan kultur. Dalam tantangan kultur ini, masyarakat Indonesia masih belum terbiasa dengan berbelanja dalam katalog. Terus, masyarakat Indonesia masih harus melihat secara fisik, memegang barang tersebut. Lalu, masih adanya tawar-menawar. Tantangan yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan antara penjual pembeli masih tipis. Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Yang terakhir, penggunaan media informasi yang kurang. Sampai saat ini, website resmi yang telah menyelenggarakan e-commerce di Indonesia adalah RISTI Shoplisti, yaitu Divisi Riset dan Teknologi Informasi milik PT Telkom yang menyediakan prototip layanan e-commerce untuk menyediakan informasi produk peralatan, telekomunikasi, dan non-telekomunikasi. Web ini juga mendukung. Kesimpulannya, sampai saat ini website resmi e-commerce di Indonesia adalah Risti Shop, yaitu Divisi Riset dan Teknologi Informasi milik PT Telkom yang menyediakan prototipe layanan e-commerce untuk menyedia informasi produk, peralatan telekomunikasi, dan non-telekomunikasi. Web ini juga telah mendukung proses transaksi secara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.